Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darajat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darajat. Al-Fatah العالمين يا ويل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السام والدرج عبد يديرك العالمين يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula Seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zena, Bapak Wiono dan juga bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sadikin, Mata'allahu fituri hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rumah tangga dan rezekinya. Yang kami hormati para ketua RT se-RW 29, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan juga
DKM hormat kita Bapak Muhammad Bariki sekaligus Bapak Ketua RT 02. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Para sesepuh, bini sepuh, orang-orang tua kita, Bapak Suki Rahmat, Bapak Kamidi dan juga bapak-bapak yang lainnya, termasuk yang masih muda juga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan dan rumah tangganya. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, dilanjutkan dengan ta'limul Quran wa maharijul hud dan ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri saleh dan salehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan keluarga kita, sanak famili, handai tola, tetangga, depan belakang kanan kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah mengembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali menjalankan aktivitas apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah menjalankan kewajiban-kewajibannya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Alhamdulillah kita sudah meningkat kepada surat As-Sajadah. Artinya kita sujudnya, juznya masih juz 21. Halaman di sini halaman 331. Ayatnya yang pertama. Surat As-Sajadah ini diturunkan di Makkah, wahya salasuna ayat, ada 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Wallahu a'lam bimuradih. Yang tahu artinya atau muradnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim saja ini kita sudah 3 huruf ya. Paham
min rabbil alamin. Surat Sajadah yang artinya tanzilul kitab, diturunkannya Alkitab, itu kitab Al-Quranul Karim. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Mir rabbil alamin, Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mir rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alam semuanya ini Allah yang merajainya, Allah yang menciptakannya, termasuk kita makhluk-makhluk yang bernama manusia. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Am yaquluna iftarahu, akan tetapi kenapa mereka, siapa mereka, orang-orang kafir berkata bahwa dia, siapa dia, Nabi Muhammad alaihissalam yang mengada-adakan, ya, sangkanya ini Al-Quran itu Nabi kita yang mengada-adakan, padahal mutlak bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal tidak, huwal haqqu min rabbika, sesungguhnya huwa dia Al-Quran itu ialah kebenaran yang diturunkan, yang benar-benar min rabbika, dari Tuhanmu, ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik, supaya kaum kita mendapatkan peringatan, kaum min nadhirin min qablik, si mana bahwa kaum-kaum yang sebelumnya tentunya agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allahum yahtadun, supaya mereka mendapatkan hidayah. Sebelum ada Al-Quranul Karim, maka setelah diturunkannya Al-Quran tersebut, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai risalah, pembawa amanat yang untuk mendatangi kaum-kaum yang tadinya belum pernah kedatangan, yang memperingatkan sebelum mereka atau sebelum kita, la'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan hidayah. Semuanya dengan asbabnya baginda Rasul dan para nabi yang lain, bahkan sampai kita umatnya, alhamdulillah banyak yang mengajar, banyak yang memberikan petunjuk-petunjuk mana yang baik, mana yang tidak baik. Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi', afala tatadhakkarun. Lillahilladzi, Allah
yang khalaqa menciptakan langit dan bumi, ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di apa isinya di antara keduanya, ya. Di langit ada makhluk-makhluk juga, ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan juga yang lain-lainnya. Di dalam bumi pun juga seperti itu, ada makhluk-makhluk yang lain dan juga termasuk yang namanya manusia. Di dalam lautan kekayaannya luar biasa, ada ikan besar kecil untuk kita semuanya manusia. Fisir tadi ayam, dalam 6 masa. Ayam itu bisa masa, bisa hari, ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Summa sawa al-ars, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars, di rob sidratil muntaha, ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan untuk mendapatkan kewajiban yang bernama salat, ialah berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, berada di rob sidratil muntaha yang sangat tinggi. Maka yang langsung diberikan kepada baginda Rasul ialah sholat, ya. Makanya alhamdulillah kita sebagai umatnya ditakdirkan sebagai orang yang rajin mendirikan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, yang tadinya 50 waktu. Usul punya usul, berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, ditanya, dikasih apa Muhammad? Dikasih tugas sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Aduh, kagak kuat umat Muhammad. Umatmu kagak bakalan kuat karena kecil, ya. Yang 5 waktu saja berat, apalagi 50 waktu. Enggak kober, enggak ada sempat kita bisa cari maisha. Akan tetapi nilainya walaupun cuma 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, sama saja 50 waktu. Apabila kita meninggalkan 1 waktu, sama saja meninggalkan 5 waktu. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan semangat kepada kita. Malakum min dhoni, bagi kalian tidak ada pertolongan, mewala syafi, dan tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Dia, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala tatadzakkarun, agar kalian selalu dijadikan peringatan supaya ingat terus, ya. Kita nanti ketika sudah berada di alam akhirat, berada di yaumil qiyamah, tidak ada seorang penolong pun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menolong kita ketika waktu hidup di alam dunia kita mau menjalankan perintahnya, ya. Di antaranya sholat, puasa, dan sedekah yang lainnya insya Allah nanti akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu
Allah Subhanahu wa taala. Biyaumin kana miqdaruhu alfasanatin, sebagaimana masa pengurusan itu kadarnya lamanya 1 hari, namun bagi kita manusia sama saja 1000 tahun mimma ta'udun, sesuai dengan hitungan kita yang menurut Allah cuma 1 hari, tapi menurut kita sama saja dengan 1000 tahun ya. Sama juga kita, bagi orang yang beriman akan diberikan rasa syafaat ketika waktu di alam barzah, walaupun sudah beratus-ratus tahun, seolah-olah sebentar akan datangnya hari kiamat. Tapi bagi orang yang tidak beriman, baru saja dikuburkan sama saja sudah ratusan tahun. Karena ketika kita sudah berada di alam barzah, hanya 3 perkara yang ditunggu-tunggu. Yang pertama, datangnya hari kiamat. Lalu yang kedua, apabila kita sudah berada di alam barzah, tentunya doa-doa dari keluarga atau anak kita. Makanya ketika kita ziarah ke makam orang tua kita, saudara kita, biasanya suka baca surah Yasin, berdoa lagi, la tu'antib, janganlah engkau siksa ya Allah hada atau hadihi, ibunya atau bapaknya, insya Allah tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah doa-doa dari putra dan putrinya. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib, yang maha mengetahui apa yang ghaib, wasyahadah, dan yang jelasnya. Walaupun kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Walaupun kita baru niat di hati saja, Allah sudah tahu, baik yang ghaib wasyahadah, apalagi yang nyata, yang jelas, seperti kayak kita sedang duduk di taklim ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita ya. Bahkan kita baru niat doang, kita baru keluar pintu rumah kita masing-masing, malaikat sudah mengawal kita, mengepakkan sayapnya, ridon limatolabil ilmi, ridho karena kita tujuannya hendak mencari ilmu, dikawal. Cuman kita kagak niat ya. Kalau kita melihat malaikat kabur ya, sebab malaikat itu tingginya juga luar biasa. Al-Azizur Rahim, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, lagi maha kasih sayang kepada kita semuanya. Kita mendapat kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'al insani min. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperindah, yang membagus-bagusin kulla syai'in khalaqah, setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bada'ahul insan, dan pertama penciptaan manusia
Mingtin, manusia itu diciptakan dari tanah. Siapa? Ialah kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Yang paling pertama diciptakan oleh Allah manusia ialah dari tanah, ya. Nabi Adam tanahnya bukan satu tempat saja, ada dari Bainal Masyriq wal Maghrib dan juga dari tanah Makkah Madinah. Kepalanya juga beda, tangannya dari beda, kakinya juga beda. Menurut riwayat, tingginya Nabi Allah Adam alaihissalam 30 meter. Masya Allah. Pohon kelapa tinggal melintir doang ya. 30 meter. Istrinya Siti Hawa, nenek kita, hamilnya sebanyak 400 kali. Ya, luar biasa. Sekali lahir dua ya, laki perempuan. Makanya sistemnya jodohnya silang ya, yang abangnya dapat adik dari yang lahir nomor yang keduanya. Makanya menurut riwayat pada saat itu ada anak yang namanya Qabil dan Habil berebut ya. Si Habil dijodohkan dengan adiknya yang namanya Labuda. Adiknya bapaknya nih, karena kurang kece ya, berebut maunya sama yang satu kandung Iklimah karena lebih kece. Makanya dengan adanya peristiwa terjadi pembunuhan, pengorbanan dicontohi oleh Habil dan Qabil ya. Waktu itu dites, kalau saking nggak percayanya diuji untuk mengadakan korban, mana yang korbannya diterima itu akan menjadi istrinya Iklimah. Habis eyel-eyelan baik, akhirnya yang dikabul ya si Qabil. Tetap memang jodohnya sama Iklimah. Alhamdulillah zaman sekarang ya, kalau lihat di HP kadang-kadang kita punya bapak tiri, nikah lagi sama anak tirinya. Ibu yang meninggal nikah sama anaknya. Kagak boleh. Kalau kita sudah pernah berhubungan kagak boleh, kecuali ketika ibunya belum pernah berhubungan dengan laki tersebut baru boleh ya. Masa Allah luar biasa zaman sekarang itu macam-macam. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunan yang berikutnya min sulalatin mahin, dari saripati ya, dari saripati yang buruk, ialah dari air mani ya, mimma indafik ya khruju min baini sulbi wa taroim. Apa yang harus kita banggakan dan kita sombongkan, awal bahan kita yaitu kalau kita dikasih satu gelas juga kagak mau. Ada yang mau dikasih gelas? Kagak. Makanya kita tentunya harus selalu saling menghargai, jangan sampai menyombongkan diri. Kadang-kadang memang sifat manusia kalau dikasih kelebihan dari Allah berupa harta, kadang-kadang ada juga yang mempunyai sifat kesombongan. Padahal semuanya itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma istawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun.
ketika kita sudah berusia 4 bulan di dalam rahim ibunya, Allah menyebulkan ruh, jadi hidup bisa bergerak. Makanya ada adab istiadat di sana, ada selamatan 4 bulan. Nanti yang belakangan 7 bulan. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang 4 bulan kayak 7 bulan kayak boro-boro didoain ya, katanya ngapain ya, padahal mendidik anak-anak kita sedini mungkin supaya nanti begitu dilahirkan ke alam dunia akan jadi ahli ibadah, ahli sedekah. Qalilan wal absar waja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Setelah itu Allah jadikan mata pendengaran dan mata wal afidah serta hati kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilahirkan, diciptakan dengan sempurna, diberikan yang namanya pendengaran yaitu telinga, penglihatan yaitu mata, afidatan hati yang ada di dalam jasad di tubuh kita ya. Coba kurang syukur bagaimana lagi, akan tetapi qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada nafas kita, kesehatan kita, gerak langkah kaki dan tangan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang banyak yang tidak mau bersyukur. Makanya dalam surat Ar-Rahman diterangkan babi ayyana irabbikumma tukadzibun, apalagi sih yang didustakan tentang apa yang diberikan oleh Allah, yaitu nikmat-nikmat yang luar biasa. Wa qalu a'idza dhalalna bil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu, dan mereka banyak yang berkata, menanyakan a'idza dhalalna fil ardi, apabila kita sudah hancur di dalam bumi atau di kuburan, a'inna lafi khalqin jadid, apakah kita akan diciptakan yang baru lagi? Nanya ya, nanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya kalau kita sudah dikubur akan dibangkitkan kembali? Balhum milik balhum milik rabbihim kafirun. Jadi ketika besok kita dikubur di alam barzah, akan hancur jasad kita, namun ruhnya tidak hancur. Yang mana nanti ketika kita pindah ke alam hari kiamat akan diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahli ibadah waktu di alam dunia umurnya ratusan tahun, kembali muda lagi ya, kagak ada yang tua. Namun apabila ketika hidup di alam dunia tidak mau beribadah kepada Allah, tempatnya beda lagi ya. Jadi semuanya balhum biliqa'i rabbihim kafirun, mereka itu sesungguhnya mengingkari atau tidak percaya
saya atas pertemuannya sahabat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Balhum biliqa'i rabbihim kafirun, mereka mengingkari atas perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit satu lagi ya sampai akhirnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat malakul maut yang diserahkan, yang ditugaskan untuk menyambut atau mematikan makhluk-makhluk terutama yang bernamanya makhluk manusia. Wukilna bikum summa ila rabbikum turja'un. Kemudian setelah wafat semuanya, kita semuanya akan kembali kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya kita menjalankan ibadah kepada Allah, tentunya buat bekal kita nanti berhadapan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilok kita sudah berusaha, tapi insya Allah. Makanya kita harus, tanggapan kita harus ketika berdoa maupun apa, harus yakin bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah. Jangan punya pikir Allah kita doa bebusa ya, tapi kok susah-susah bahaya. Doa kita ada yang kes, ada yang ditunda, ada yang cepat, ada yang lambat. Itu saja barangkali waktu jualan yang memisahkan kita. Mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilafan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dan kebodohan milik saya pribadi. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alna imamah wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.